Semuanya stop motion semua. Yang nggak berubah ceritanya sebenarnya. Masa sih lo nggak ada gitu tim kreatif lo yang bisa mikir cerita lebih bagus dari itu? Aduh, berat. Ya. Halo. Balik lagi di Mantis Ngoceh. Dengan saya Armoko dan saya Yan. Hari ini kita akan sedikit melenceng karena yang akan kita bahas hari ini bukan hanya film Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat di episode-episode kita yang di bawah itu, kita pernah membuat atau menominasikan film-film yang terbaik menurut kita gitu kan. Jadi kita bikin lagi. Tapi kali ini genrenya itu sangat macho ya? Macho. Yaitu saddest movie of all times. Ya, film-film yang bisa bikin kalian nangis. Gua yang nomor 5, Mary and Max. Nggak pernah nonton. Mary and Max itu film Australia dan itu tuh stop motion cuy. Berapa durasinya berapa? Movie 1,5 jam. Semuanya stop motion semua. Wah. Dan itu nyeritain tentang cewek yang ketika dia masih kecil dia pernah buka buku Yellow Page dan dia pilih orang, dia kirim pesan ke orang ini. Kayak akhirnya jadi sahabat pena gitu sama dia. Somehow dia nemuin kalau sahabat penanya itu nggak pernah balas lagi dia dan ternyata udah meninggal. Karena ternyata sahabat penanya dia tuh udah tua. Mereka tuh jauh banget bedanya. Tapi si sahabat penanya ini, si kakek-kakek ini tuh dia tuh lonely banget gitu orangnya. Jadi kita dapet di situnya lah. Nantilah nonton sendiri lah. Bagus tapi ya. Ya, gue mau bahas sahabat pena dikit ya. Yang nggak akan didapat sama dede-dede ini tuh rasa senengnya lo dapat surat sih. Iya. Yang selama ini lo dapatkan di Gmail lo ya. Dulu tuh dapat balasan satu surat dari kantor pos tuh seneng banget. Gua nomor 5 If I Stay. Kayaknya gue tahu deh. Itu tuh cerita keluarga musisi. Jadi ceritanya mereka lagi happy banget mau road trip gitu. Rebutan ini mau pasang lagu siapa di mobil gitu kan. Gue pernah nonton deh. Ini anaknya yang prodigy gitu ya? Oh iya. Main musik. Iya, gue tahu. Iya. Itu keren banget sih. Nah, pas di road trip itu mereka lagi rebutan lagu segala macam. Posisi road tripnya tuh di salju ya. Jadi pas mereka road trip, si bannya slip, kecelakaan, bapak ibunya meninggal. Si anak yang cewek yang salisnya ini tuh koma di antara meninggal dan tidak. Jadi menceritakan dia tuh di tengah-tengah nih, adeknya udah koma juga tapi akhirnya meninggal kalau nggak salah. Jadi cuman sisa dia. Sisa orang tuanya meninggal semua. Orang tuanya dua-duanya meninggal. Dan itu tuh komanya panjang banget. Seru lah. Itu sedih sih buat gue ya. Nomor 4 Hachiko. Gue mau nulis itu, bingungnya tuh gini, Hachiko tuh kan ada 2, yang Jepang sama yang Hollywood ya. Biasa. Dan menurut lu yang paling oke mana? Yang paling oke Jepang, kalau kata gue. Balik lagi, adaptasi tuh nggak pernah benar ya. Gue nggak pernah membenarkan ada orang satu production house mengadaptasi cerita yang sudah sukses. Jadi tapi tolonglah. Kan sekarang banyak tuh. Nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ ya. Ingat ya. Karena menurut gua adaptasi itu adalah lo menunjukkan setidak kreatif itu lo loh. Iya. Emang lo nggak bisa bikin cerita baru setidak bisa itu, tapi lo masih megang gelar jadi production house. Mending buka usaha makanan aja gimana? Dan lagian harusnya kan banyak juga orang di situ ya. Iya. Tapi kan ada di sini tuh dijelasin tentang relasi antara si Hachiko dan majikannya. Itu sih yang bikin sad ketika dibikin bentrok meninggal gitu. Ya, belum nonton Hachiko. Kalian ngomongin mental health ya. Kalian belum nonton Hachiko. Coba deh, tonton dulu. Biar self healing. Gua nomor 4. Hello Ghost. Apa? Hello Ghost. Itu bukan series sih. Dijadiin series tapi itu ada movie-nya cuy. Cuman si
Hello Ghost ini tuh dia bikin sedih yang lu senang, tapi lu udah dibikin beberapa informasi, lu diselipin beberapa informasi gitu. Akhirnya ketika ditabrak, lu bakal ada realita yang lu tahu, dan itu tuh lagi makan, Bang. Jadi dia lagi megang sumpit, pegang tangannya, kimbab yang nasi itu. Pas dia gitu, terus dia langsung gitu, dan kita yang nonton juga langsung dia nangis, kita juga nangis anjir, karena kita juga tahu, tapi nggak ada dialog ya. Tapi gue belum nangis nih. 5-4 gue belum nangis. Ini udah sih gue. Lu udah ya? Udah ini parah banget. 3 gue you are the apple of my eye. Itu gue 1. Itu tadinya 1. Cuman gue ngerasa gue lebih attract sama sedih yang ngomongin tentang kemanusiaan atau enggak keluarga daripada yang relationship. Tapi itu tragic banget. Selama gue nonton film, itu film pertama yang bikin gue nangis. Gue bukan ngalamin di situasinya ya, maksudnya. Gue nggak ngalamin di situasinya, tapi gue ngebayangin di posisi itu sih. Jadi si film itu tuh, kalau kalian belum nonton, itu You're an Apple of My Eye itu film dari Taiwan. Bukan Jepang, bukan Korea. Yang biasanya masterpiece tuh dari Jepang, dari Korea tuh bikin nangis tuh. Bukan Thailand juga ya? Bukan. Dari Taiwan, aneh tuh memang. Nyeritain soal cinta-cintaan doang. Lucu deh, lucu. Tapi Makan gua tuh ujungnya lucu. nangis. Makan tuh lucu aja. Gua waktu itu nonton ini di kontrakan nih. Gua tadi nonton sendiri. Terus temen gua datang, "Kenapa, Yan?" "Nggak tahu nih, film Cina kali, film Cina. Cobain nonton gitu." Nonton 1, berdua. Akhirnya jadi rame. Di kosan gue yang cuman sekecil gitu, kontrakan gue, kamarnya. Terus udah pas tamat tuh diem, hening gitu. Salah satu berangkat. Keluar, meninggalkan kontrakan. Satu, tinggal gue sendiri. Nomor 3 gue itu The Boy in Striped Pajamas. Itu nyeritain kehidupan anak jenderal Nazi. Oh, gue tahu. Yang dipindahin, baru dipindahin, dan belakang rumahnya itu udah Sandra lah. Jadi ini apa, yang tentang Yahudi kan? Itu bukan sih? Yang tentang pembantaian yang ada shower? Di film itu tuh nyeritain kayak anak dari si jenderal ini yang kayak kurang diperhatiin sama bapaknya, kurang diperhatiin sama ibunya. Dan anaknya tuh nanya ke pembantunya gitu, itu tuh kenapa anak-anak itu kok pada pakai baju belang gitu. Pertamanya tuh kayak gitu. Terus lama-lama tuh akhirnya si anak ini tuh diem-diem nanya. Jadi dia main, jadi batas rumahnya sama sama campsite si budak ini tuh kayak cuma barbed wire sama mesh gitulah. Jaring-jaring itu. Tapi see-through, maksudnya lu bisa lihat. Makanya anaknya nanya gitu kan. Oke. Terus ngobrol, ketemu sama anak seumurannya gitu. Dan sengak kayak dianggap, lu nggak asik lo gitu kan, nggak pakai baju gini, ceritanya gitu. Anjir, dijebak dong. Bukan dijebak. Akhirnya hampir tiap hari lah, seingat gue ya. Hampir tiap hari anak itu ketemu anak yang satunya gitu kan. Jadi ujungnya tuh anaknya bukan diselundupin, jadi anaknya tuh ngegali kayak lubang kecil gitu di sela-sela pagar ya, sela-sela barbed wire segala macam itu. Dia masuk ke situ, terus ada army yang lagi jaga ngelihat kok ini anak nggak pakai baju belang. Oke. Dan anaknya bilang, rumah saya di situ. Jadi si tentaranya bilang, Enggak ada. don't fucking dream it gitu aja. Shit. Oke. Gue harus Dan udah ngecek sih. dikat. Akhirnya anak itu pakai baju si itu dan jadi budak. 3 gue udah, yang ternyata nomor 1 lo. Iya, nomor 3. Nomor 2 gue, A Man Who Was Superman. Nah, itu apa tuh? Itu film Korea. Filmnya Jun Ji Hyun. Dia nyeritain tentang ada satu orang yang punya, dibilangnya autis. Dan dia ngerasa kalau dirinya tuh kayak Superman. Nah, si cewek ini, yang tokoh utama ini, dia kayak jurnalis gitu. Dia pertamanya dia
biar entertaining aja. Jadi dia bikin cerita, nge-cover cerita tentang dia gitu, si orang ini, orang autis ini. Si orang autis ini tuh kayak megangin tanah, apa kayak kakinya di atas sikap lilin gitu. Terus dia bilang, saya lagi menggeser bumi ke arah biar bumi nggak panas lagi, menjauh dari matahari gitu. Kayak dia tuh melakukan hal-hal yang superhero gitu loh, padahal nggak ngapa-ngapain gitu aja gitu. Somehow itu tuh ngedirect dia ke cerita yang tragic banget lah. Akhirnya si cewek ini tuh mencoba memahami si orang autis ini, dan dia tuh bilang kalau gue nggak punya lagi kekuatan karena gue ada kryptonite katanya masuk ke sini. Ternyata itu tuh peluru. Jadi pokoknya ceritanya masuk dari situ tuh bener-bener revealing si orang ini dan humanisnya orang ini. Walaupun emang bener sih dia otaknya nggak waras lah ya. Cuman jiwa humanisnya ini akhirnya dia mati nolongin anak kecil, dan dia bilang kalau dia terbang. Semua orang percaya dia terbang. Gua aja yang nonton dia terbang. Padahal enggak. Sebenarnya dia mati habis itu. Lompat. Nomor 2 gue masih Miracle in Cell Number 7. Itu sebenarnya gue mau masukin nih, man. Makanya tadi di awal ya kita bilang adaptasi itu menurut kita salah, karena tolonglah untuk para filmmaker nih. Ya kan kalian kan lebih pintar dari orang-orang yang kalian adaptasi gitu. Jadi kenapa nggak ambil cerita baru aja sih? Udah ambil cerita baru gitu, bikin cerita baru. Kalian punya tim gede. Apalagi setelah nonton film-film yang bagus kayak Miracle in Cell Number 7, lu bisa bikin cerita yang mungkin terinspirasi dari situ. Jangan adaptasi gitu maksudnya. Adaptasi gitu. Kayak ada krisis kreativitas gitu di film Indonesia tuh. Dari kami yang tidak bisa membuat film. Tapi emang kami yang punya perasaan tersisa gitu habis nonton film kayak Miracle in Cell Number 7. Jadi ketika dibikin ulang dengan versi Indonesia, ya gue ngomongnya di luar produksi Indonesia mau sebagus apapun, iya, mau lebih bagus juga, itu adaptasi dari film luar. Yang buat yang baru tahu Miracle in Cell Number 7 itu film Indonesia, itu bukan. Itu diadaptasi dari Korea. Sedihnya kalau search Google itu yang pertama yang Indonesia loh. Karena kita di Indo. Oh iya ya. Karena lagian bikin film itu juga kan sekaligus kayak misalkan lu bikin film, walaupun lu bikin film sci-fi kayak Star Wars gitu kan. Tapi kan ada perbedaannya film sci-fi tahun segitu dengan film sci-fi yang mungkin Avatar gitu kan, yang tahun udah yang lebih modern lagi. Itu ada perbedaan cara pikir gitu dengan teknologi yang baru. Jadi pasti nggak bakal sama gitu film tuh ketika lo bikin eranya beda gitu. Sayang banget, banyak banget esensi yang bisa didapat. Masalahnya gini sih, lebih kayak ini bukan menang-menangan produksi gitu, bagus-bagusan produksi, tapi buat gue film cerita sih. Yang nggak berubah ceritanya sudah. Masa sih lo nggak ada gitu tim kreatif lo yang bisa mikir cerita lebih bagus dari itu? Itu nomor 2 gue tuh ya. Tapi misalkan misalkan film remake tapi isinya Chelsea Islan, Chelsea Olivia, Pevita Pierce, Anya Geraldine. Lu masih mau nonton gak? Tapi filmnya remake. Ya balik lagi kayak gue nonton Gal Gadot as a Wonder Woman. Memang tujuannya sudah berbeda. Iya dong. Iya filmnya bodo amat. Yang penting kan saya entertain ya karena lihat wajah-wajah cantik itu kan. Produksiannya dimarahin, tapi saya senang. Lo nomor 1 apa? Gua nomor 1 Grave of the Fireflies. Oh. Saya nangisnya dari 3/4 film sampai tamat. Saya nangis. Itu bagus sih. Ghibli ceritanya gila-gila sih. Grave of Fireflies itu dia ngomongin tentang pasca Perang Dunia II ya. Mereka lagi mengungsi dari satu desa, terus ada 2 orang anak lagi, yang satu tuh yang sulungnya dia kayak nolongin adenya gitu, dan
di jalan tuh mereka akhirnya terpisah ya dari ini ya, dari rombongan, dan akhirnya harus survive. Itu tuh kayak nyeritain kelaparan karena lu masih kecil dan lu nggak tahu apa-apa gitu. Tapi semangatnya si abangnya ini, si kakaknya ini untuk make sure kalau adiknya ini survive. Aduh, sedih banget. Sedih banget. Gue aja ini lagi kayak keluar lagi gitu. Tampilan gondrong, Sedih banget sih, gila. muka garang, tinggi besar, nangis. Itu yang bikinnya gimana sih? Gue kadang-kadang bingung dah. Jahat banget gitu. Ya. Nah, tapi di luar 5 itu kita juga mau ada yang kita kasih honorable mention lah. Oke, yang pertama honorable mention-nya untuk Heavenly Forest. Ini gua suruh lu nonton sih. Iya. Oh, pantesan. Ya. Ini ngeri nih ceritanya. Oke. Yang kedua, The Green Mile. Ini Oh iya. rata-rata udah pada nonton lah kalau Green Mile. Kalau dede mungkin belum pada nonton ya. Green Mile itu apa? Nonton. Ada di Netflix. Yang ketiga, Indecent Proposal. Demi Moore yang dijual suaminya. Anjir. Itu sedih parah sih itu. Ini film 90-an ya? 90. Yang kedua, yang keempat tuh A Moment to Remember. Ceritanya tentang istri dari keluarga muda, belum punya anak, kena Alzheimer. Nih lumayan ngeri nih nonton ini nih. Oke. Sendirian, soundnya gede nih, lebih horor dari film horor kalau kata gue. Berarti kayak 500 Days of Summer. Jauh banget. Terus honorable mention yang terakhir buat gue itu saingannya Ghibli. Dia tuh dulu pernah kerja di Ghibli kalau nggak salah. Namanya Makoto Shinkai. Oh, tahu gua. Nah, filmnya yang mana tuh? 5 cm per second. Itu ngeri sih. Tajam. Ceritanya mungkin lo lihat, ini mah anime gitu kan. Tapi di luar itu dia ngerjainnya semuanya sendiri. Oh iya. Tapi bagus banget loh itu gambar. Itu dia ngerjain semua sendiri sampai ke musik katanya. Sampai ke musik. Jadi honorable mention gua. Oke. Yang nomor 1, yang paling sering gua kasih ke tonton nih ke cewek-cewek gitu. Setengah jalan. Windstruck. Aduh, berat. Terus yang 2, It's a Wonderful Life. Itu siapa ya? Itu film jadul tahun 1946. 3 Lion King. Itu gua tahu sedihnya di mana pas lagi si meninggalnya. Oh, bukan ya? Gua kira lo ngomong sedihnya tuh pas Rose punya monyet. Itu filmnya lain filmnya. Yang nonet gitu lagunya. Keempat loh, woi. Ini tuh jadi honorable mention gua baru nggak. Ini tuh yang sedih tapi ada closure-nya gitu cuy. Jadi akhirnya mah bahagia sebenarnya. Yang 5-nya yang lu udah masukin, Miracle in Cell nomor 7. Itu memang edan sih. Gue tuh ada satu yang lupa sih. Apa tuh? Gue lupa judulnya sumpah. Tapi ceritanya tuh dia tiap hari, setiap dia tidur setelah dia umur 17 tahun, dia tidur, bangun-bangun mukanya beda. Aduh. Itu sakit sih, itu sakit banget. Itu sakit banget. Dan kerennya mereka in relationship tapi si cowok yang berubah ini bukan cowok juga, kadang cewek juga kan. Iya. Itu keren banget sih. Konsep tuh kita udahan aja karena terlalu banyak gangguan ya hari ini. Tuh, lo denger suara itu, gue udah nggak mau post lagi, udah tolong ya. Sudah cukup. Yang penting udah subscribe aja, like. Sama komen. Kalau mau komen nanti kita like-in. Kalau sempet kita balesin. Oke. Ya. Sama bunyi lonceng jangan lupa ya. Dadah. Tata.